lagi untuk mendukung paket Nadi. Mungkin paket calon lain pernah datang di tempat yang sama, yakni di tempat ini, yakni di dusun ini. Mungkin ibu bapak sekalian sudah pernah mendengar isi daripada penyampaian beliau, isi daripada visi misi beliau. Kalau kita lihat visi misi beliau yang secara tertulis, alhamdulillah itu banyak mencantumkan visi misi yang dituangkan di dalam paket Nadi. Salah satunya di situ menyinggung rehab rekon RTG, di situ menyinggung bagaimana perhatiannya terhadap guru madrasah dan sebagainya, termasuk hal-hal yang lain. Tetapi tentu kalau dia sama ada di dalam visi misi beliau, itu adalah visi misi kita, sementara kita ingin melanjutkan visi misi itu, apakah Bapak mempertahankan yang ada atau beliau baru? Yang ada. Yang ada. Karena apa ibu bapak sekalian? Menjadi pemimpin yang hanya kurun waktu 3 tahun itu bagi saya seorang politik itu bukan hal yang gampang ibu bapak sekalian. Kenapa? Banyak hal yang harus kita lakukan menjadi seorang pemimpin, belum berpikir kita harus bekerja. Saya ingat ibu bapak sekalian, pada tahun pertama minimal siapapun yang terpilih itu adalah menata birokrasi. Arti sesi dari pembantu di bupati maka pasti dilakukan. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya ingin sampaikan ini semata-mata agar kita warga yang ada di Kecamatan Kayangan cerdas memilih pemimpin dengan kurun waktu hanya 3 tahun. Siap. Kalau Pada memilih pemimpin yang baru, lebih dia salah satu paket calon itu adalah tidak pernah kenal politik, hanya dia seorang konsultan, maka bagi saya sangat sulit untuk menyelesaikan dan beradaptasi terhadap lingkungan birokrasi ke depan. Oleh karena itu saya ingin kepada kita semua, mengajak kepada kita semua, jangan ada lagi kata ragu untuk memilih Najmul Ahyar, walaupun di dalamnya berbagai macam fitnah, godaan yang mencoba disampaikan kepada pemilih kita bahkan. Tapi tentu saya ingin sampaikan beberapa prestasi yang diunggulkan oleh Najmul selama memimpin Lombok Utara yang kurang lebih adalah 4 tahun berjalan. Di dalamnya digoncang dengan banyak masalah musibah, yang tentu musibah itu tidak bisa kita salahkan karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah gempa bumi. Kalau gempa bumi ini kita salahkan Pak Bupati merusak rumah kita semua, apa iya ibu bapak sekalian? Tidak. Tapi kalau kita menyalahkan Bupati tidak pernah membangun rumah masyarakat, itu yang kita salahkan. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, pertahankan prinsip-prinsip yang mendasar yang membuat kita sudah yakin untuk mendukung paket Nadi. Jangan sampai ada lagi kita ragu untuk tidak memilih paket Nadi. Secara kekuatan di parlemen ibu bapak sekalian, karena bagaimanapun bupati itu tidak akan sah semua anggarannya yang di dalamnya kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan yang dituangkan di dalam visi misi, kalau tidak disetujui oleh DPR. Di DPR itu ibu bapak sekalian, kami teman 18 ibu bapak sekalian, baru olas dua DPR si arah okon paket Nadi ini. Apapun nanti dirumuskan, kalau 18 ini tidak setuju, maka barang mustahil program itu bisa dilaksanakan.
Nggak bisa bupati karena pintar, karena apa sebagainya, tanpa ada dukungan parlemen atau di DPR. Oleh karena itu saya meyakinkan kepada justru dengan 18 DPR ini akan memudahkan program-program bagi masyarakat yang ada di Lombok Utara, wabil khusus yang ada di dusun ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita sekalian, kalau kita memilih salah satu pemimpin, maka tentu ada hal yang mendasar, ada alasan, ada ukuran kita. Saya warga Kayangan, wabil khusus saya berasal dari desa Gumantang. Saya katakan di sudah 4 tempat kami kampanye, kami tidak memilih bupati dan wakil bupati, tetapi kami akan menjadikan bupati dan wakil bupati. Apa maknanya ini? Kalau kita memilih maka ada 1, ada 2. Tapi kalau kita menjadikan, tidak ada lain adalah pilihan kita hanya kepada Bapak. Karena apa ibu bapak sekalian? Kenapa kami sebagai warga Gumantang menanamkan prinsip seperti itu? Karena kami melihat bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Najmul Ahyar ini sudah sesuai dengan cita-cita pemekaran Kabupaten Lombok Utara. Ada salah satu calon mengatakan bahwa kita kembalikan marwahnya. Marwah yang mana saudara-saudara sekalian? Dulu itu tidak ada ambulan, dikatakan itu marwah yang lebih baik. Kalau dari tidak ada menjadi ada, itu namanya marwah yang lebih baik. Tapi kalau dari yang ada menjadi tidak ada, itu justru akan menghilangkan marwah Lombok Utara, saudara-saudara. Ingat ibu bapak sekalian, Santong ini hampir menjadi bagian daripada ikon Kecamatan Kayangan. Kalau orang masuk Kecamatan Kayangan pasti dikenal Santong ibu bapak sekalian. Bahkan mungkin dikenal Santong ini ketimbang Kayangan, wabil khusus desa Kayangan. Kenapa? Artinya bahwa dari segala aspek mengetahui oleh masyarakat luar di Kecamatan Kayangan ini, seolah-olah Santong itu menjadi ukuran kemajuan dan tidaknya Kecamatan Kayangan. Bagaimana dengan fasilitas sebelum menjadi bupati dan wakil bupati Pak Najmul Ahyar dengan Saripudin pas saat itu? Saya lihat rumah sakit itu susah. Bahkan kita dengan Pak Bur ya, beberapa kali kita ingin memprogramkan rumah sakit yang ada puskesmas Santong, nggak bisa. Begitu jadi Najmul Ahyar, alhamdulillah baru 2 tahun menjabat pada itu, rumah sakit atau puskesmas yang ada di Santong ini sudah dijadikan, dan bahkan sampai saat ini status rumah sakit semua Lombok Utara itu dinaikkan menjadi BLUD. Artinya apa? Apapun yang didapatkan dari rumah sakit itu tentu kembalinya kepada kebutuhan yang ada, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan infrastruktur, operasional dan sebagainya. Apa iya dikatakan Santong ini tidak mampu membawa perubahan oleh Pak Najmul Ahyar? Ini salah. Apalagi yang lain? Di Lombok Utara ini saya ingat waktu zaman dulu Pak Najmul Ahyar, ya, waktu dia menjadi wakil bupati, karena dia bagaimanapun dia saat itu tidak leluasa berbuat maksimal kepada masyarakat, karena hanya sekedar menjadi wakil bupati, tidak punya kewenangan lebih melebihi kewenangan bupati pada saat itu. Banyak program-program yang diinginkan untuk diberikan kepada masyarakat, terutama di madrasah. Saya ingat di madrasah susah waktu itu. Kita ingin memberikan anggaran 50.000 saja per bulan waktu itu, sekedar uang minyak, uang sabun bagi madrasah, susah kita dapatkan. Padahal upaya itu sudah dilakukan pada zaman waktu itu, tetapi karena dia kapasitas menjadi wakil bupati, ya susah juga. Begitu beliau dijadikan menjadi bupati, tidak lama kemudian semua madrasah, maka saya katakan kalau ada madrasah dikatakan tidak perhatian, saya jadi saksi hidupnya, bohong mereka itu. Mari kita berterima kasih kepada pemimpin kita. Saya juga pernah menjadi kepala sekolah di salah satu madrasah. Bagaimana susahnya saya memberikan kepada guru-guru saya sekedar 5-6 ribu per bulan, susah sekali. Sekarang ini begitu Najmul Ahyar menjadi bupati, alhamdulillah 250.000 diberikan dari anggaran pendapatan daerah berupa bosda.
Oleh karena ini perlu disampaikan, jangan lagi tak ada kata-kata pimpinan yayasan, kepala sekolah mengatakan Najmul itu tidak berbuat baik kepada madrasah. Saya akan tantang mereka-mereka itu, karena kami tahu bagaimana program-program. Dulu susah sekali kita mendapatkan program-program RKB. Hampir semua zaman Johan Samsu waktu dulu itu hanya relawan yang alhamdulillah itu juga menjadi bagian sangat penting ya dalam pergerakan kita. Banyak relawan-relawan yang lain yang juga ada yang sudah dikukuhkan, ada yang belum. Dan kita ada relawan Bodreng ya, ada relawan Pasar Mina, ada LPK ya, alhamdulillah banyak sekali dan lain-lain ya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semakin bertumbuh relawan kita, semakin dimudahkan perjuangan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini relawan ini ya, jadi komandan langsung ini Nabi Pas ini ya, pendiri sekaligus pembina ya, komandan semua sudah begitu ya. Maka pada kesempatan ini kita akan mengumumkan. Pertama, tentu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang para relawan Air Daya Tampi yang saya hormati, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap untuk dikukuhkan? Sekali lagi, apakah saudara-saudara siap untuk dikukuhkan? Apakah saudara-saudara siap untuk bekerja ya, demi kesuksesan perjuangan kita? Maka dengan kesiapan yang saudara-saudara sampaikan tadi, saya selaku calon Bupati Kabupaten Lombok Utara dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus dan anggota relawan Air Daya Tampi, insya Allah untuk bekerja bagi perjuangan memenangkan ikhtiar kita. Demikian dan terima kasih. Dengan dikukuhkannya relawan ini, maka resmilah saudara-saudara untuk melakukan kegiatan apapun yang positif yang berkaitan dengan perjuangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadi, Nadi, Najmul Suwardi, Najmul Suwardi, 9 Desember, 9 Desember. Terima kasih.